Inilah headline news saya Iqbal Himawan. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi melakukan pemilihan Ketua MK baru untuk menggantikan posisi Anwar Usman setelah keputusan MK mencopot Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan terkait batasan usia Capres-Cawapres. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Valeri Budianto melaporkan dari Mahkamah Konstitusi. Valeri, apakah pemilihan Ketua baru MK sudah dimulai dan bagaimana nanti proses pemilihan berlangsung? Ya, Iqbal, sidang pemilihan Ketua baru Mahkamah Konstitusi sudah dimulai tepatnya sejak 30 menit yang lalu sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Apabila kita merujuk pada ketentuan di Peraturan MK nomor 6 tahun 2023 dan sudah dikonfirmasi juga oleh Sekjen MK Heru Setiawan, untuk sidang ini diawali dengan rapat permusyawaratan hakim terlebih dahulu. RPH ini dilangsungkan secara tertutup dan dikonfirmasi dihadiri oleh ke-8 hakim konstitusi. Mengapa 8? Karena meskipun Anwar Usman pasca dicopot sebagai Ketua MK masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi, namun putusan MK ini dengan jelas menyatakan Anwar Usman ini dilarang untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai jabatannya sebagai Hakim Konstitusi ini berakhir di tahun 2027. Kemudian apabila kita juga berkaca dari proses pemilihan di bulan Maret 2023 lalu, apabila dari RPH ini tidak mencapai kata mufakat, baru akan dilangsungkan pada rapat pleno yang dilangsungkan secara terbuka. Apapun kembali lagi terkait dengan rapat permusyawaratan hakim ini nanti akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra yang telah ditunjuk oleh Jimli Asyidiki untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan Ketua MK baru ini. Dan nanti jadi ke-8 hakim MK akan berdiskusi dulu secara internal untuk bersama-sama menentukan siapa sosok yang layak untuk menggantikan posisi dari Anwar Usman. Namun apabila ternyata tidak sepakat, barulah akan dilangsungkan dilangsungkan rapat pleno di tempat saya berada saat ini. Sudah dilangsungkan juga tadi mock up, dan nanti untuk rapat pleno ini akan berlangsung secara terbuka melalui mekanisme voting. Nah, untuk mekanisme voting ini menggunakan sistem yang cukup berbeda dari pemilihan sebelumnya. Mengapa? Karena kalau misalnya pada pemilihan di bulan Maret 2023 lalu dilangsungkan voting untuk jabatan Wakil Ketua MK terlebih dahulu, baru akan dilanjutkan dengan voting untuk pemilihan jabatan Ketua MK. Namun tadi setelah kami konfirmasi dengan pihak MK, apabila nanti ternyata dilangsungkan rapat pleno secara terbuka, maka akan langsung dilakukan penunjukan atau dilakukan voting terhadap jabatan Ketua MK. Untuk jabatan Ketua MK ini seluruh hakim konstitusi berwenang untuk dipilih maupun dicalonkan sebagai Ketua MK, dan dari 8 orang ini apabila nanti sosok seperti Saldi Isra terpilih sebagai mengisi jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK, barulah akan dilanjutkan dengan voting untuk Wakil Ketua MK. Namun sebaliknya, apabila ternyata Saldi Isra, Wakil Ketua MK, tidak terpilih sebagai Ketua MK, maka tidak lagi dilanjutkan dengan mekanisme voting untuk Wakil Ketua MK, karena ini berarti hanya posisi Ketua MK yang berganti, sementara Saldi Isra akan tetap melanjutkan jabatannya sebagai Wakil Ketua MK. Nah, meskipun untuk rapat pleno ini masih bersifat situasional, namun persiapan terus dilakukan. Sejak pagi tadi sudah dilangsungkan mock up persidangan, mock up voting, kemudian juga sudah disiapkan meja-meja pemungutan suara manakala nanti untuk rapat permusyawaratan hakim ini tidak mencapai kesepakatan dan akhirnya harus dilanjutkan dengan mekanisme rapat pleno. Nah, terkait dengan siapa saja sosok yang dapat menggantikan posisi Anwar Usman, seperti saya utarakan sebelumnya, ada 8 hakim konstitusi, mulai dari Saldi Isra, kemudian Arif Hidayat, Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, Suharyoto, Daniel Fook, kemudian Eni Nurbaningsi, dan juga Wahidudin Adams. Mereka semua sama-sama dianggap layak dan bisa untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri sebagai Ketua MK menggantikan posisi dari Anwar Usman. Kita akan sama-sama nantikan, Iqbal, bagaimana proses berlangsungnya pemilihan Ketua baru MK. Apabila nanti tidak mencapai kesepakatan di RPH, maka akan dilangsungkan voting secara terbuka di ruang sidang utama. Sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Valeri Budianto melaporkan langsung dari gedung MK. Terima kasih, Valeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.